sesuai dengan yang ada di instansi itu. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Mohon maaf ya, tadi ada terkendala Zoom sedikit, tapi alhamdulillah sudah bisa langsung teratasi dan ini sudah bisa live streaming dan sudah bisa sampai selesai. Kalau enggak, kita langsung mulai ke soal. Oke, soal nomor satu. Silakan kalau teman-teman mau jawab. Aku kasih waktu 2 menit untuk teman-teman mengerjakan soal di manajerial ini. Pilihlah jawaban yang skornya 4 supaya nanti teman-teman dapat nilai tertinggi. Karena untuk manajerial di sini jumlah soal manajerial itu ada 25, sosiokultural ada 20, wawancara ada 10 soal, dan untuk soal teknis ini ada 90 soal. Jadi total yang harus teman-teman kerjakan adalah 145 soal dalam waktu 130 menit. Oke, silahkan teman-teman coba kerjakan soal nomor satu. Aku kasih waktu 2 menit. Silahkan dijawab teman-teman. Ya boleh, silahkan teman-teman coba jawab. Silahkan teman-teman coba jawab. Jawaban soal nomor satu apa? Oke, C. Alasannya ada yang mau jawab alasannya? Ada yang belum masuk grup?
Yang belum masuk grup. Oke, aku mau tanya, itu kan ada dua jawaban yang berbeda ya dari teman-teman. Ada yang memilih A dan ada yang memilih C. Masing-masing kasih alasan. Ini masuknya di mana? Alasannya apa? C, karena sudah sempit jadi bahaya untuk mobil, kemudian keserempet. Oke. Kalau menurut saya, C itu ketika sebelum kejadian menyerang, sedangkan di soal ada kejadian nyerempet. Oke, kita pilih jawabannya bareng-bareng ya. Oke, ada yang jawab ini masuknya integritas, Kak. Ya, coba kita jawab bareng-bareng di soal nomor satu. Nah, ini kan soalnya lumayan panjang ya. Biasanya aku selalu kasih tips dan trik untuk semua peserta bimbelku, teman-teman. Teman-teman itu baca dulu dari kalimat terakhir. Kalimat terakhir itu yang diminta apa? Apa yang akan teman-teman lakukan dalam kondisi ini? Yang ditanyakan kan itu ya. Kemudian, kalau teman-teman masih galau, baca di atasnya. Saat itu, Anda tidak sengaja menyerempet mobil tetangga karena caranya yang memarkir salah ditambah kondisi yang cukup gelap, sehingga menyulitkan Anda melihat dengan baik. Nah, masalahnya adalah teman-teman nyerempet di kondisi gelap. Kita lihat opsinya. Yang A, langsung mendatangi tetangga dan mengatakan yang sebenarnya. Boleh nggak? Boleh juga kalau kayak gini, kejujuran. Kemudian B, yang B, mendatangi tetangga keesokan harinya untuk meminta maaf. Berarti ini menunda ya. Tapi boleh, boleh, karena ada kata kunci meminta maaf. Berarti dia sudah mau mengakui kesalahannya. Kemudian yang C, mendatangi tetangga untuk memintanya tidak memarkirkan kendaraannya di jalannya karena berbahaya untuk mobil sendiri dan orang lain. Boleh, boleh juga. Kita lihat dulu yang D, menuliskan nota untuk menghubunginya dan ditempel di kaca mobil. Kalau ini, yang D ini opsi yang memang nantinya itu tidak menemukan titik temu dengan orangnya. Berarti yang ini jangan langsung teman-teman pilih. Oke, berarti tinggal opsi A, B, dan C. Berarti ini skornya satu nih, karena opsi terakhir yang akan teman-teman pilih. Apa yang akan teman-teman lakukan dengan kondisi ini? Apakah A atau C? Kalau keesokan harinya ini kan juga menunda ya, berarti skornya 2. Kalau bisa sekarang, segera untuk segera diatasi masalah yang ada. Oke, tinggal A dan C. Yang mana? Untuk tidak memarkirkan kendaraan di jalanan karena berbahaya. Ini boleh kita lihat dulu. Anda tinggal di perumahan padat penduduk. Ada kata kunci ya teman-teman ya, padat penduduk. Kemudian suatu malam tetangga Anda memarkirkan kendaraannya di luar rumah yang menyebabkan jalanan sulit dilalui oleh mobil. Ya, nah, karena di sini jalanan di perumahan Anda ini cukup sempit. Sebenarnya, kalau dari soal yang salah itu siapa? Apakah perumahannya atau mobilnya atau tetangganya yang parkir di situ?
tangganya ya. Ya, sudah tahu perumahan sempit, ya diharuskan dia itu memiliki lahan parkir sendiri kalau memang pengen punya mobil. Kalau memang dia tidak pengen punya mobil, ya it's okay. Mau dia parkir dimanapun motor, ya ora apa-apa, gitu kan, nggak apa-apa. Tapi karena di situ, pertama, masalahnya adalah perumahan padat penduduk. Kedua, perumahannya cukup sempit jalanannya, otomatis dilarang untuk parkir di situ. Jadi jawabannya yang mana? Mendatangi tetangga untuk memintanya tidak memarkirkan kendaraan di jalanan karena berbahaya untuk mobil sendiri dan orang lain. Ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mendatangi tetangga untuk mengatakan yang sebenarnya. Pertama kita datengin untuk mohon maaf Bapak Ibu untuk tidak parkir mobil sembarangan di sini. Aksesnya sudah sempit. Jadi kalau misal mau parkir silahkan untuk memiliki lahan parkir sendiri. Yang kedua, karena kita di situ sudah ibaratnya sudah menyerempet, tidak sengaja menyerempet, kita juga mengatakan yang sebenarnya mohon maaf saya juga sudah menyerempet mobil ibu atau bapak dengan alasan yang tadi. Jadi yang utama ya bilang jangan parkir di situ dulu biar tidak terjadi kejadian berikutnya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C ini skornya 4. Yang A skornya 3. Harusnya kan di awal sudah tahu dia tinggal di perumahan padat penduduk, berarti resikonya harus memiliki lahan parkir dan tidak parkir sembarangan. Itu resikonya. Harusnya. Kemudian yang kedua, kalau dia parkir sembarangan berarti dia sudah siap untuk menerima segala resiko. Entah itu mobilnya yang nanti ditabrak orang, pun diserempet, ataupun nanti akan lecet. Lecet. Gitu. Itu pasti sudah harus memikirkan solusi matang-matang ataupun masalah yang akan dia terima ketika dia memiliki lahan parkir yang sempit, perumahan yang padat penduduk, dan perumahannya juga jalan aksesnya itu sangat sempit. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Aman ya soal nomor satu ya. Bisa ya. Next, soal nomor dua. Soal nomor dua aku kasih waktu 1 menit aja. Nggak lama-lama ya. 1 menit aja. Silahkan teman-teman kerjakan. Aku kasih timer. Oke, soal nomor dua ini masuknya ke apa, teman-teman? Soal nomor dua ini masuknya ke apa? Ada yang bisa mencoba menjawab? Soal nomor dua, integritas. Kak Safi. Kak Fanani jawab D. Oke, untuk pemberkasan semuanya sudah aman ya. Tidak ada yang bermasalah lagi ya. Diusahakan adalah untuk pemberkasan itu tidak ada yang keliru, tidak ada yang kelewat. Supaya nanti teman-teman aman, tinggal lanjut ke tahap berikutnya. Oke, D. Mayoritas memilih jawaban D. Ya, sudah 1 menit selesai, kita jawab bareng-bareng. Apa yang akan teman-teman lakukan jika sudah ada tugas dari kantor untuk melaksanakan senam bersama, namun di saat yang bersamaan Pak RT menghubungi Anda untuk melakukan cara rapat pembicaraan ronda malam bersama. Apa yang akan teman-teman lakukan? Ini dua kegiatan penting, tugas kantor ya penting, tugas RT juga penting, karena kita hidup di masyarakat, bukan hanya hidup di kantor saja. Ya, jadi jawabannya menghubungi atasan bahwa tiba-tiba ada rapat. Kalau ini juga kita tidak tepat ya. Namanya integritas harus fokus kemana? Pekerjaan iya, kegiatan RT iya.
Jadi harus bisa balance. Kemudian yang B, cukup melambaikan tangan kepada Pak RT dan tetangga saat melewati ini juga kurang tepat. Kemudian yang C, singgah di lokasi Pak RT dengan pakaian kantor dan segera ke kantor setelah bersalaman ini boleh. Tapi kan kurang tepat. Kemudian yang D, mengatakan kepada Pak RT untuk siap membantu ronde malam dan minta maaf tidak bisa mengikuti rapat karena telah ada tugas kantor pagi ini. Nah, ini yang paling tepat nih skornya 4. Karena apa? Kita tetap melaksanakan kegiatan yang ada di kampung ataupun ronde malam itu. Tapi kita juga tetap melaksanakan rapat yang ada di kegiatan ataupun tugas yang ada di kantor. Jadi jawaban paling tepat ada di D skor 4. Skor 3, kita boleh melewati karena kita memang kehidupannya di masyarakat adalah bersalaman. Kita tidak mengikuti acara ataupun rapat yang di sana. Kemudian kita juga boleh menghubungi. Ini skornya 2, tapi kalau melambaikan tangan kurang 4, jadi skornya 1. Next. Soal nomor 3, 1 menit. Ini enggak ada ya, 30 detik aja. Sekarang aku setting 30 detik aja. Ya, silakan. Pak mau tanya untuk surat pengalaman kerja di RS nggak mengeluarkan, hanya mengeluarkan aktif pekerja. Apakah itu bermasalah? Tetapi isinya sama. Ada NIP dan keterangan kita bekerja. Boleh. Boleh Kak Anissa. Jadi suratnya itu berisi surat aktif pekerja boleh, surat pengalaman kerja boleh. Yang penting menerangkan teman-teman itu kerja dari kapan sampai kapan. Gitu ya. Oke, soal nomor 3. Yang nomor 2 jawabannya apakah tadi? Soal nomor 2 jawabannya yang D. Ya, skor 4 itu ada di D. Nomor 3 jawabannya B. Oke, ada jawaban yang lain? Oke, semuanya B. Kita jawab bareng-bareng. Saat sedang rapat, atasan ini meminta beberapa usulan ide yang akan digunakan dalam kegiatan selanjutnya. Apa yang akan Anda lakukan agar ide Anda yang dipilih oleh atasan? Bagaimana caranya supaya ide kita itu yang dipilih oleh atasan? Yang memberikan ide yang sudah sering, ada kata kunci sudah sering, berarti ini inovatif enggak? Kita mau berkembang enggak? Enggak ya. Oke. Kemudian yang B, memberikan ide yang sederhana namun logis. Sebenarnya boleh karena ini masuk akal ya. Kemudian yang C, memberikan ide yang keren namun kompleks. Kompleks di sini apa yang dimaksud? Kalau memang itu kompleksnya akan menimbulkan berbagai pro dan kontra, berarti kurang tepat ya. Yang dia mendukung ide yang diberikan oleh rekan kerja ini juga boleh. Karena di sini yang diminta adalah atasan meminta beberapa usulan ide. Berarti kan kita kan, bagaimana caranya kita bukan hanya diem aja, tapi kita aktif di dalam rapat itu. Berarti kita harus menemukan suatu usulan ataupun inovasi baru. Nggak apa-apa sederhana, yang penting itu masuk akal dan bisa untuk dijalankan. Ya, jadi jawabannya adalah yang ini 4. Yang D skornya 3, kita mendukung ide dari rekan kerja kita. Kemudian skor 2, yang kompleks atau sering. Kompleks, ya. Jadi kita memang punya inovasi baru meskipun itu kompleks daripada kita yang sudah sering ataupun mengikuti perusahaan lainnya. Next, soal nomor 4. Oke, silahkan.
Oke, soal nomor 4. 30 detik aja. Oke, C. Ada jawaban yang lain dari teman-teman? Oh ya, untuk tryout itu bisa diakses di hari terakhir ya, teman-teman ya. Kita zoom sampai tanggal 1, berarti teman-teman baru bisa mengakses tanggal 2 Agustus. Sudah selesai waktu habis. Oke, mayoritas C semua. Berarti kita jawab. Saat sedang rapat dengan pimpinan, Anda ini mendapatkan telepon bahwa anak Anda ini sedang mengalami kecelakaan dan membutuhkan beberapa kantong darah karena akan dilakukan operasi. Orang yang menghubungi Anda kemudian meminta uang untuk memberikan darah agar operasi bisa dilaksanakan. Apa yang akan teman-teman lakukan? Seketika teman-teman dimintai uang oleh orang yang nggak dikenal dan mengatakan bahwa anaknya kecelakaan. Yang segera mengirim uang. Kalau segera mengirim uang berarti kan kita langsung percaya gitu aja ya. Apa kita anak kayak gitu? Enggak ya. Kita perlu menyelidiki lebih dalam dulu sebelum kita memberikan suatu keputusan. Berarti ini pengambilan keputusan kan? Oke. Memastikan kebenaran berita tersebut dengan meninggalkan rapat dan menuju ke rumah sakit. Jangan langsung ke rumah sakit, apalagi kondisi kita lagi rapat. Ya, kita pastiin dengan cara yang lain. Kemudian yang cek memastikan kebenaran berita tersebut, kemudian memutuskan apa akan mengirimkan uang atau tidak. Nah, ini boleh. Kemudian yang cek memohon maaf kepada peserta rapat bahwa Anda sedang mendapatkan musibah dan harus segera berangkat ke rumah sakit. Ini pahit-pahitnya ataupun solusi terakhir ketika kita sudah memastikan bahwa di rumah sakit itu ada anak kita ataupun ada saudara kita ataupun ada yang memang di situ yang bersangkutan dengan kita. Ya, kalau tidak, nggak usah. Jadi jangan langsung tergesa-gesa untuk meninggalkan ruang rapat. Skor yang tertinggi itu ada di C, betul sekali teman-teman. Kita cari informasi dulu, entah itu melalui telepon rumah sakit, saudara kita yang menunggui di situ, ataupun saudara kita yang terdekat dengan orang yang ya bersangkutan dengan kita. Kemudian, kalau memang kita sudah memastikan ada, baru teman-teman boleh meninggalkan ya rapat itu. Tapi kalau tidak, jangan. Kemudian, skor 2 kita mastiin kebenarannya itu langsung tertuju ke rumah sakit. Dan skor 1 kalau memang kita memang sudah benar-benar percaya dan yakin bahwa itu anak kita, ataupun saudara kita, ataupun orang yang bersangkutan dengan kita, bolehlah kita kirim uang. Tapi itu alternatif terakhir setelah kita mendapatkan segala informasi yang tepat dan masuk akal. Jadi tidak kena tipu. Next. Soal nomor 5. Oke, soal nomor 5. Aku kasih waktu 30 detik dari sekarang. Silakan.
Oke, sudah selesai ya teman-teman ya. Waktunya tinggal teman-teman memilih D dan A. Oke, kita lihat dulu. Karena soal manajerial itu bukan hanya menyangkut kita sebagai seorang perawat, tapi itu seorang general ya, entah itu sebagai petugas teller, entah itu jadi pegawai bank, guru, kemudian ataupun yang lainnya, kita benar-benar general yang memposisikan atau membedakan kita ujian perawat atau tidaknya itu hanya di teknis, teman-teman. Soal-soal teknis itu yang akan membedakan kita statusnya sebagai seorang perawat, guru, bidan, kemudian dokter ataupun yang lain itu hanya ada di teknis. Kalau manajerial, sosiokultural, wawancara, itu kita general posisinya. Oke, sebagai seorang petugas teller di salah satu bank daerah, Anda ini harus berhadapan dengan nasabah secara langsung. Tidak jarang ada beberapa nasabah yang mengeluh bahkan marah. Nah, karena merasa terlalu lama menunggu untuk dilayani, jadi dia itu marah. Nah, apa yang akan teman-teman lakukan jika menghadapi nasabah yang marah-marah karena menunggu lama? Ini juga salah satu wujud teman-teman bentuk integritasnya teman-teman. Dan bagaimana caranya teman-teman bisa mengutamakan customer-nya teman-teman. Mengutamakan pelayanan publik kan ini juga masuknya. Oke, kita lihat yang A. Dengan ramah menjelaskan bahwa saat ini memang proses seringkali cukup lama, apalagi jika jaringan tidak memadai. Boleh nggak kita jelasin kayak gitu? Boleh juga. Kalau kita memang terkendala jaringan, bilang aja daripada kita di belakang itu langsung dikomplain. Ini jaringannya ini kelamaan, pelayanannya lama, ini itu dan lain. Mereka tuh nggak tahu gitu kan. Ternyata kita terkendala di jaringan. Kemudian yang B memintanya untuk datang lebih awal jika tidak mau menunggu lama. Boleh nggak kalau bilang kayak gini? Ini juga boleh teman-teman. Ya, oke. Kemudian yang C menjelaskan bahwa Anda juga berharap pelayanannya tidak lama. Tapi karena terkendala jaringan makanya agak sedikit lama. Ini juga boleh teman-teman jelasin. Kemudian yang D mempersilahkan duduk dan meminta maaf karena pelayanannya cukup lama. Boleh? Boleh. Terus gimana Kak kita memilih jawaban yang benar karena semuanya itu benar semua. Ada kata kunci nasabah yang marah-marah. Alasannya apa di sini? Harusnya dijelaskan ya, tapi dalam soal itu tidak ada penjelasannya. Kenapa dia itu terlalu lama menunggu untuk dilayani? Oke, kita karena kayak gitu nggak tahu alasan utamanya apa, entah itu jaringan lah, entah itu mungkin karena antriannya lah, atau mungkin ada proses yang harus melalui verifikasi dan yang lainnya lah. Jadi teman-teman perlu dengan sikapnya teman-teman menghadapi orang itu. Dijelaskan alasan kendala lamanya boleh, tapi dengan cara apa? Biar orang itu juga memahami kita. Kalau dengan alasan jaringan, orang-orang pasti juga mau. Ah ini jaringan gitu kan. Ya udahlah pindah jaringan yang bagus. Pasti kan kayak gitu kan. Kita akan memilih dengan kata kunci ramah ataupun minta maaf. Carilah kata kunci yang itu. Kalau memintanya untuk datang lebih awal, misalnya dia sudah datang setengah 7, tapi terkendala jaringan, kan sama aja lama. Jadi, yang lebih kurang tepat. Yang C, menjelaskan bahwa Anda berharap pelayanannya tidak lama, tapi terkendala jaringan ini juga kurang tepat. Kalau bilang seperti itu. Tinggal A dan D yang akan teman-teman pilih. Apakah kita akan menjelaskan dengan ramah, prosesnya yang cukup lama, atau kita mempersilahkan duduk dan meminta maaf karena pelayanannya yang cukup lama. Ada kata kunci, terlalu lama. Menunggu kan. Kita nggak perlu menjelaskan alasan jaringan, ya. Tapi kita minta maaf atas terlambatan pelayanan. Itu yang harus kita utamakan dulu. Mohon maaf Pak,
kok skornya satu, ya skornya empat. Mohon maaf Pak atas keterlambatan ataupun pelayanan kami yang cukup lama, akan kami perbaiki ke depannya. Jadi teman-teman tidak perlu menjelaskan alasan jaringan lah, alasan inilah, alasan itulah. Orang-orang pasti tidak akan mau mendengarkan itu. Mereka hanya butuh kecepatan kita dalam proses pelayanan. Di rumah sakit pun kayak gitu. Nanti teman-teman datang ke rumah sakit baru mungkin yang masih proses maintenance lah, yang masih proses eh, apanya yang harus diperbaiki lah, yang harus semuanya di-upgrade lah, ataupun harus prosesnya yang seperti apa lah, mengikuti SOP yang baru lah. Nah, kita nggak perlu menjelaskan kan, mohon maaf Pak, SOP di sini, nah, itu kan nggak mungkin ya. Tapi bagaimana caranya kita meminta maaf atas pelayanan kita, dan kita berusaha untuk meningkatkan pelayanan kita supaya tidak lama lagi itu Pak. Nah, dengan cara apa, Rama? Setelah itu boleh teman-teman baru jelaskan. Tapi inti yang utama adalah kita minta maaf atas proses pelayanan kita yang lama. Kemudian skor dua ada di mana? Menjelaskan atau memintanya untuk datang? Menjelaskan. Baru yang pertama adalah skor satu, mintanya untuk lebih datang lebih awal. Jadi jawaban skor 4 ada di D. Kita mempersilahkan dia duduk, beliau duduk, kemudian kita minta maaf atas pelayanan kita yang cukup lama ini, dan berusaha untuk kedepannya diperbaiki. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak lanjut soal nomor 6, silahkan. Oke, ada yang bertanya. Kak Mita, Kak maaf di luar materi, saya baru baca kalau surat keterangan kerja harus diantaranya sama direktur. Tapi kalau sama manajer umum, karena memang kalau begitu di RSU gimana ya, Kak? Sedangkan aku udah tutup lamarannya. Hmm, selagi kita ibaratnya belum proses mengakhiri, mengakhiri proses pendaftaran. Oh, sudah diakhiri. Kalau sudah diakhiri, hmm, ya semoga nanti dari kejaksaan apa ya, memberikan toleransi lah ya. Jadi biar diluluskan. Karena kan memang kebutuhannya banyak banget kan, perawat. Bagi teman-teman yang belum mengakhiri proses pendaftaran, silakan untuk diteliti kembali persyaratannya lebih detail, lebih jelas. Kemudian jangan sampai ada yang keliru, kelewat, ataupun melenceng. Karena setahu aku ya, di teman-teman CPNS kemarin yang daftar di kejaksaan benar-benar berkasnya teliti, kemudian juga proses seleksinya ketat, teman-teman. Maaf untuk surat lamarannya, judul surat lamaran ditulis tidak ya, Kak? Nggak usah. Nggak usah tulis surat lamaran itu, nggak usah. Langsung aja. Yang terhormat siapa, kemudian tujuannya untuk apa, itu langsung aja. Boleh pakai SK nggak, Kak? SK apa? Kak, ada contoh tulis tangan surat lamarannya nggak ya di tele? Kalau yang di kejaksaan kemarin itu suratnya tulis tangan nih. Jadi aku sedikit-sedikit tahu terkait proses seleksi di kejaksaan.
SK Karta boleh. Kak izin bertanya di luar materi juga. Saya tidak ada sertifikat akreditasi kampus, Kak. Saya hanya ada screenshot akreditasi kampus dari web BAN PT. Apakah menurut masalah? Karena di tahun lalu nggak lulus berkas karena SS dari web. Diusahakan sih jangan screenshot sih ya, menurut aku ya. Yang diminta adalah asli, gitu kan. Disesuaikan aja. Kalau zamannya aku kemarin daftar CPNS di RS, di Kemenkes, benar-benar disesuaikan. Jawaban nomor 5 yang D ya, Kak. Jadi disesuaikan teman-teman. Misalnya yang diminta ijazah asli, ya udah berarti aku haruskan ijazah asli. Kemudian yang diminta adalah karena ibaratnya bukan dari kumlot gitu kan. Kalau jalur kumlot kan harus ada akreditasi kampus dan akreditasi jurusan nih. Karena aku tidak melalui jalur kumlot, aku hanya melalui jalur yang umum gitu ya. Berarti hanya yang dibutuhkan akreditasi kampus, ya udah aku upload akreditasi kampus. Kemudian misalnya yang dibutuhin lagi transkrip nilai. Kalau misal di Pemprov dulu, di Pemprov itu yang dibutuhkan transkrip nilai S1 dan NAS. Sedangkan di punya akun CPNS Kemenkes itu hanya membutuhkan transkrip nilai NAS aja, ya udah ikutin itu. Jadi setiap instansi kan beda-beda. Teman-teman harus benar-benar teliti. Jangan sampai ada yang melenceng sedikit pun gitu. Jangan. Kebetulan kan tahun ini kejaksaan berani buka sendirian ya, di mana tidak ada instansi lain yang membuka untuk P3K. Jurusannya ada Kak, cuma yang kampusnya nggak ada bentuk sertifikatnya. Sedangkan eh, coba buka web dari kampusnya Kak Stefani, biasanya itu tercantum apa itu? Iya, sertifikat akreditasi setiap kampusnya. Oke, akreditasi kampus itu disesuaikan dengan tahun kelulusannya teman-teman. Misalnya, aku lulus di tahun 2021, berarti aku juga ngambil yang akreditasi nurse di tahun 2021, bukan menggunakan akreditasi yang terbaru gitu. Karena nanti pasti salah, karena kemarin teman-temanku yang daftar CPNS, mereka juga gagalnya di akreditasi kampus. Mereka itu bukan menggunakan akreditasi kampus tahunnya dia lulus, tapi menggunakan akreditasi kampus yang terbaru. Karena yang terbaru itu kan sudah sesuai minimal B kan. Tapi ternyata yang dibutuhin bukan itu. Saat teman-teman dinyatakan lulus. Ya memang sinyalnya agak itu teman-teman. Jadi kalau misal buat akun, malam aja. Oke, kita jawab ya soal nomor 6. Di sini Anda adalah seorang supir yang bekerja di salah satu platform penyedia jasa antar online. Satu waktu, Anda ini menemukan adanya berkas di kursi penumpang Anda. Anda curiga bahwa ini adalah berkas penting dan berniat mengantarkan berkas ini, namun tidak tahu memiliki, tidak tahu ini milik penumpang yang mana. Apa yang akan teman-teman lakukan? Menunggu saja karena jika berkas ini penting pasti akan dihubungi. Ini sebenarnya menunggu boleh teman-teman. Tapi kadang orangnya yang ketinggalan berkas itu lupa apakah aku ketinggalan ataupun yang lain gitu kan. Dan pasti orangnya juga akan cari aku ketinggalan di mana berkasnya. Kemudian yang B menyerahkan berkas ke kepolisian untuk dibuatkan laporan ini juga boleh. Tapi kalau memang ini solusi terakhir sih, solusi yang utama itu jangan langsung ke kantor polisi. Kemudian yang B, yang C, meminta tolong ke komunitas driver online untuk menyebarkan informasi kehilangan ini. Ini juga boleh lebih cepat. Kemudian dia menyimpan dengan baik berkas tersebut dan menunggu pemiliknya menghubungi Anda. Ini juga boleh. Karena di sini ada kata kunci berkas penting dan berniat mengantarkan berkas ini namun tidak tahu ini milik siapa. Berarti kan kita yang harus mencari tahu identitas pemilik siapa. Caranya gimana? Minta tolong atau menyerahkan berkas. Udah itu pilihannya. Kalau kita menunggu kita belum tentu tahu orangnya apakah akan mencari ke kita ataukah ingat ke kita. Kalau dia nggak ingat ada di driver, ya udah wassalam kan. Tapi kalau dia ingat, dia pasti akan menghubungi. Terus solusinya gimana? Kita minta tolong driver.
untuk disebarkan secara online. Ini lebih cepat. Alternatif nih, lebih cepat, lebih solutif juga daripada kita hanya menunggu yang nggak tahu orang itu kapan ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini skor 4. Kemudian kalau memang dari driver online ini tidak ada hasil, kita simpan ataupun tunggu. Simpan baik-baik dulu berkasnya sampai orang lain menghubungi kita. Kemudian boleh kita menunggu saja, boleh. Ini skornya 2. Pahit-pahitnya ataupun solusi terakhir, alternatif terakhir, daripada kita juga sudah mencari nggak ada titik temu, kemudian kita sudah menunggu terlalu lama, kita boleh serahkan ke kantor polisi ya, untuk segera ya ditemukan barang ini. Siapa tahu nanti pemiliknya langsung bisa menghubungi kantor polisi itu. Itu solusi yang terakhir. Jika memang orang itu tidak sampai menghubungi kita. Ya, takutnya kalau sudah sampai ke kantor kepolisian kan jadi ramai, jadi viral ya. Oke, gitu. Next ya. Soal nomor 7. Jadi aku minta surat keterangan bahwa benar di tahun itu mahasiswa ini benar lulusan tahun itu. Dan belum ada akreditasi kampusnya di tahun itu. Gitu ya. Iya, itu aja segera. Oke, soal nomor 7. Silahkan. Oke, jadi nggak semangat kah belajarnya? Ih, jangan kayak gitu, harus semangat. Ini kan ibaratnya kita sudah paresum nih, sudah diklik finalisasi untuk pendaftaran.
Yang harus kita lakukan adalah banyakin berdoa supaya kita dimudahkan untuk lulus seleksi tahap satu administrasi. Ya, banyakin doa. Kalau aku dulu saat seleksi kemarin, yang aku bacain doa adalah karena memang banyak banget yang gagal di tahap administrasi. Aku juga pas itu ikut pesimis ya teman-teman ya. Bukan hanya peserta bimbel aja yang ngerasa pesimis, tapi aku pun juga merasa itu. Jadi setiap malam yang aku lakuin adalah baca doa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus banyakin doa al-waqingah dan sholat duha. Udah itu, tiga kuncinya itu aku lakuin sampai proses seleksi pengumuman akhir. Aku lakuin itu. Kita banyakin jalur langit karena ketika kita sudah berusaha di jalur darat, tapi kita ngerasa pesimis, aku juga pesimis teman-teman. Iya, langsung lakuin itu. Tambahin sedekah subuh, entah itu 1.000, 2.000, 3.000, gak apa-apa. Dengan niat semoga kita lulus, entah itu jalur apapun. Maaf, jadi yang diupload surat keterangan yang menyatakan itu aja ya Kak. Tidak usah dicantumkan yang upload terbaru di tahun ini. Masih Kak? Iya jangan. Soalnya kan yang ditanyakan adalah atau yang diminta surat untuk akreditasi tahun kita lulus ya. Gitu. Surat tahun kita lulus, tahun kita lulus. Misalnya Kak Cici itu lulus di tahun 2021. Berarti yang diupload adalah tahun 2021. Gitu. Aku lulus tahun 2021 untuk nurse. Ya udah yang aku upload adalah tahun 2021 untuk nurse. Ya, perbanyak al-waqiah dan sholat duha, niatin hajat kita untuk apa? Kita diem-diem aja nggak usah bilang-bilang ke orang lain gitu kan. Kalau kita lagi ikut CPNS, kita lagi ikut P3K, nggak usah. Mereka itu hanya cukup tahu hasilnya. Mereka tuh nggak mau tahu proses yang kita lalui. Mau kita jungkir balik pun, mau kita ikut bimbel pun, mau kita nggak ikut bimbel ataupun kita nggak belajar pun, mereka bodo amat. Mereka hanya tahu kita lulus atau tidak. Ya, jadi kita cukup diem. Yang penting kita berusaha. Nanti kita umumkan ketika kita sudah nyatakan lulus, gitu ya. Di sini nomor 7, Anda ini sebagai seorang manajer memiliki bawahan yang bersikap sangat kritis terhadap setiap perilaku karyawan di tempat kerja dan selalu mengkritisi karyawan lain di tempat umum. Langkah yang akan Anda ambil itu apa? Yang memintanya untuk tetap bersikap kritis namun mengingatkan karyawan lain dengan cara, ini bagus. Memarahi ini kurang tepat ya karena ini tidak wujud integritas kita dalam bekerja. Meminta rekan yang lain untuk bersikap kritis ini juga boleh. Kemudian yang D, memintanya untuk tidak terlalu kritis. Ini kurang tepat juga. Memarahi skor 1, meminta untuk tidak terlalu kritis, skornya 2. Kemudian skor 3 yang mana? Ya ada kata kunci. Namun mengingatkan dengan cara yang baik. Kita boleh meminta orang lain seperti kita kritis. Tapi cara penyampaiannya kita juga harus baik. Ini skor 3. Skor 4 ada di A. Gitu ya. Oke. Lanjut teman-teman. Soal nomor 8. Nah, di soal nomor 8 yang harus teman-teman perhatikan adalah dari pertanyaan terakhir. Saat petugas kantin kereta api menawarkan makanan, Anda membelikan nasi goreng untuk dia. Sikap dia itu gimana? Kalau kita masih bingung, boleh kita baca atasnya. Tapi usahakan satu kali baca ya teman-teman ya. Jangan sampai mengulang. Karena kalau mengulang pasti kita ngeblank. Kemudian kita juga menguras waktu. Dan kita kurang efektif. Oke. Dia ini bertemu dengan Andi yang merupakan sama alumni universitas saat perjalanan kereta api menuju Jakarta. Mereka terlihat akrab dan sefrekuensi. Dan di situ Andi itu membelikan nasi goreng untuk dia. Sikap kita itu gimana? Dari dia yang dibelikan. Berterima kasih kepada Andi dan mengganti uang. Ini boleh. Menolak memberikan nasi goreng jelas pada terhadap orang yang dibelikan. Mereka siapa kata kunci sama alumni. Jadi kan sudah dikenal. Soalnya satu nih kalau kita curiga. Berterima kasih kepada Andi dan menghargai pemberian. Oke, ini bagus. Ya, dia berterima kasih kepada Andi dan kemudian tidak memang ini kurang tepat ya. Ini tidak menghargai, ini skornya 2.
Ya, ini skornya 3. Jadi jawabannya adalah yang paling tepat, yang C, skor 4. Nomor 7, jawabannya yang A ya. Kita tetap bersifat kritis, tapi kita juga mengutamakan dan mengingatkan karyawan lain dengan cara yang baik. Entah itu biar mereka ikut kritis juga seperti kita, ataupun mengajak mereka untuk lebih maju, lebih ada inovasi. Nomor 9, di soal nomor 9 ini, itu perlu fokus yang ditanyakan adalah sikapnya Andri. Oke, kita lihat. Andri ini menggalang dana untuk membantu korban gempa bumi di Palu. Tiba-tiba diberi sumbangan oleh orang tak dikenal yang memaksanya untuk menerima uang. Apa yang akan dilakukan? Kalau posisinya Anda sebagai kita, itu sebagai Andri. Apa yang akan kita lakukan? Menyampaikan kepada orang. Oh, nomor 8. Nomor 8 jawabannya yang C. Yang C, Kak Stefan. Nanti ini materinya aku share ke teman-teman. Kemudian rekamannya juga aku share ke teman-teman. Jadi teman-teman bisa akses kapan saja, di mana saja. Oke, yang ditanyakan soal nomor 9. Menyampaikan kepada orang tersebut agar tidak memaksa Andri menerima sumbangan. Yang B, mengecek sumbangan tersebut berasal dari mana dan jelas sumbernya. Oh, ini yang paling penting. Kemudian yang C, tidak menerima sumbangan karena dicurigai. Ini juga kita perlu waspada, tapi kurang tepat kalau kita langsung bilang kayak gitu. Menerima sumbangan dengan baik dan melayaninya dengan ramah ini juga boleh. Yang D. Oke, kira-kira B sama D lebih tepat yang mana? Skornya lebih tinggi yang mana? Ada kata kunci. Karena tujuannya sebenarnya baik gitu kan. Pengen memberikan sumbangan untuk korban bencana. Berarti ini wujud kepedulian kita. Lebih dicek dulu atau kita menerima langsung dengan sikap yang ramah dan menerima dengan baik. B atau D? Lebih tepat yang mana? Kalau tidak menerima ini skornya 1, kita langsung curiga negatif. Kemudian menyampaikan nih skornya 2 agar tidak memaksa. Iya, karena itu bentuknya sumbangan yang nanti kita akan berikan ke korban. Diusahakan adalah kita cari tahu itu sumbernya dari mana. Jangan langsung kita terima, meskipun itu tujuannya baik. Tahu tujuannya baik, tapi kita juga harus tahu sumbernya dari mana. Supaya penerima juga lebih lega dalam menerima itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita cek terlebih dahulu. Setelah kita tahu jelas asal-usulnya, baru kita terima dengan baik sumbangan itu dan kita layani orang itu dengan ramah. Aman ya? Lanjut soal nomor 10. Di soal nomor 10, apa yang akan teman-teman lakukan? Faisal adalah pengacara ternama yang berhasil menyelesaikan kasus-kasus kriminal di kotanya. Ia dikenal ramah dan suka membantu. Suatu hari kliennya ini ingin meminta bantuannya tetapi tidak punya biaya untuk menyelesaikannya. Apa yang akan dilakukan oleh Faisal? Tidak membantu karena tidak mempunyai uang. Ya boleh aja kita jujur, aku nggak punya uang, maaf ya nggak bisa bantu. Boleh. Yang menjelaskan kepada klien tersebut bahwa kliennya tidak gratis. Ada kata kunci. Berarti ini nanti masuknya ke KKN nih, kurang integritas. Kemudian aja lainnya dengan terpaksa. Ada kata kunci terpaksa dan tidak maksimal karena tidak dibayar ini juga kurang. Pas kita berarti mengharap KKN. Kemudian dia membantu klien tersebut dengan baik karena hal ini adalah kerja kemanusiaan. Ini yang paling. Sebenarnya apapun wujud bentuk kerja kita, dan kita memberikan pelayanan yang terbaik, orang itu pasti akan kembali ke kita. Ini skornya, Pak. Ya. Oke, yang lain tidak usah dihiraukan, tidak usah dipilih, tapi jawabannya kurang tepat. Nomor 11. Silahkan.
Oke, di soal nomor 11, Anda ini sedang dalam perjalanan dinas menggunakan fasilitas kantor. Nah, namun pada saat di lampu merah, seorang pengendara motor ini menyerempet Anda dan memberikan goresan ke mobil kantor tersebut. Apa yang akan teman-teman lakukan? Ini juga wujud bentuk integritas kita dalam pekerjaan, teman-teman. Jujur atau enggak, berani mengungkapkan suatu kesalahan atau tidak, jujur kepada atasan bahwa mobil mendapatkan goresan, oke boleh. Langsung bawa ke bengkel, ini juga boleh wujud tanggung jawab kita. Laporkan kantor polisi, sehingga pemotor bisa ditangkap, ini juga boleh. Tapi nanti ini solusi terakhir, ya dia mengembalikan mobil dinas seperti biasa. Kalau ini kita tidak tanggung jawab, skornya satu. Ya, kan sudah tahu tergores, berarti harus kita segera ada tindakan. Melaporkan, ini skornya dua kalau memang kita sudah tidak bisa mengatasi. Skor 4, kita jujur kepada atasan. Kemudian tindakan kita untuk solusi alternatif kita bawa ke bengkel. Skor 3. Ini 4, ini 3. Ini alternatif solusi. Untuk menyelesaikan masalah goresan kan. Jadi kita jangan bawa pulang dengan kondisi mobil tergores. Next ya. Nomor 12. Hari Minggu ini, Pak RT ini telah mengundang Anda dan tetangga untuk melaksanakan kerja bakti di lingkungan kompleks Anda. Namun hari tersebut itu Anda telah diperintahkan oleh atasan harus berangkat ke kantor untuk mengawasi pegawai yang sedang melakukan perbaikan kantor. Apa yang akan teman-teman lakukan? Silakan dikerjakan. 1 menit, tak izin minum dulu.
Oke, soal nomor 12 teman-teman. Di soal nomor 12 ini, mayoritas memilih jawaban D dan B. Ada dua jawaban yang berbeda. Hari Minggu ini, Pak RT ini telah mengundang Anda dan tetangga untuk melaksanakan kerja bakti di lingkungan kompleks Anda. Namun, hari tersebut itu Anda telah diperintahkan oleh atasan harus berangkat ke kantor untuk mengawasi pegawai yang sedang melakukan perbaikan kantor. Apa yang akan teman-teman lakukan? Di sini mengundang kita untuk kerja bakti. Tapi di situ di hari Minggu juga ada pegawai yang berangkat untuk perbaikan kantor. Yang A meminta izin pada atasan dengan mengatakan bahwa Anda telah ada janji membersihkan kompleks bersama warga. Berarti wujud integritasnya gimana kalau kayak gini? Kurang tepat ya. Kemudian yang B meminta izin kepada RT untuk tidak mengikuti kegiatan kerja bakti karena ada pekerjaan kantor yang tidak bisa ditunda. Sebenarnya ini juga boleh, tapi kita lihat dulu yang C. Melapor kepada Pak RT untuk mengerjakan bagiannya sedikit, kemudian ke kantor untuk mengawasi pegawai. Ini juga boleh. Kemudian yang D, melakukan kerja bakti dengan warga kompleks, kemudian segera bergegas ke kantor untuk mengawasi. Nah, ini yang paling penting. Jadi, wujud bentuk integritas kita di masyarakat dan di kantor itu harus seimbang. Meskipun kerja baktinya mungkin tidak sampai selesai, tidak sampai tuntas, yang penting kita sudah berkontribusi untuk ikut di masyarakat. Terus, karena kita sebagai seorang pegawai yang mana kita diperintahkan oleh atasan untuk mengawasi, berarti kita juga harus berangkat. Jawabannya adalah yang D4. Berarti skor 3 yang mana? Boleh sedikit dikerjakan, ada kegiatan di RT, RW gitu. Nggak apa-apa, nggak berangkat full. Yang penting kita sudah ada kontribusinya. Kemudian di situ meminta izin. Ini skornya berarti 2 dan skor 1 yang A. Kita sudah ada janji dan tidak berangkat. Oke, soal nomor 13. Kira-kira jawabannya apa dari teman-teman? Saat sedang rapat penting, Anda mendapatkan telepon dari adik Anda bahwa orang tua sedang berada di rumah sakit karena pingsan. Padahal jarak dari kantor Anda ke rumah sakit ini cukup jauh. Apa yang akan teman-teman lakukan? Silahkan 30 detik. Sekarang. Oke, mayoritas teman-teman memilih jawaban C. Kita bahas bareng-bareng di soal nomor 13. Nah, karena di situ rumah kita itu jauh dari kantor dan menjelaskan bahwa orang tua kita sakit ataupun pingsan. Yang A langsung bergegas mencari tiket untuk pulang karena ini adalah orang tua saya. Sebenarnya ini boleh-boleh aja, tapi kita juga harus melihat kondisi kita di kantor gimana. Apalagi dengan status rapat penting. Kalau bisa adalah selesaikan rapat dulu, setelah selesai langsung cus izin nggak apa-apa.
Kemudian AB meminta maaf kepada para klien karena harus pergi dan meminta anggota untuk melanjutkannya. Ini boleh kalau memang ini sangat urgent sekali. Kemudian yang C, memastikan kondisi kedua orang tua pada adik dan memutuskan, nah ini, kita pastiin dulu kondisi orang tua kita bagaimana. Kemudian yang dia menghubungi atasan dan menceritakan kondisi ini dan meminta izin untuk mengganti hari rapat. Kalau di sini acara sedang rapat berlangsung, terus tiba-tiba diganti, kita yang keliru. Jadi yang paling tepat, kita pastikan dulu kondisi orang tua kita. Kalau memang kita sudah tahu kondisinya kurang bisa ataupun buruk gitu kan kondisinya, kita harus segera minta maaf kepada klien dan meminta untuk melanjutkan dari anggota kita. Kita harus segera langsung cari tiket dan yang terakhir minta untuk dilanjutkan di hari lain ataupun kita mengganti rapat berikutnya. Next, soal nomor 14. Ibu Anda ini merupakan seorang guru yang masa baktinya 6 bulan. Namun sekolah baru saja mengeluarkan aturan untuk melakukan absen melalui smartphone. Dengan aplikasi yang dibuat oleh sekolah, ibu Anda mengeluh tidak bisa mengoperasionalkan smartphone. Apa yang akan teman-teman lakukan? Meminta ibu untuk memberitahukan kepala sekolah bahwa sebaiknya aturan ini tidak diberlakukan. Berarti kita tidak mau berkembang kan kalau ini. Ini juga salah satu wujud kita mau berkembang atau tidak. Mengembangkan skill kita, soft skill kita. Kalau ini tidak, dia itu mengalami kemunduran. Kemudian yang B, meminta ibu belajar kepada guru yang lebih muda dan mengerti mengenai aplikasi. Oke, boleh. Jadi dia ada kemauan untuk belajar. Kemudian yang C, mengajari ibu cara melakukan absensi meskipun saya juga harus belajar terlebih dahulu dari teman ibu. Boleh. Kemudian yang D, dari cara lama menuju cara yang lebih baru dan canggih. Kita itu mendukung perubahan. Ya, berarti ini ketika ada suatu perubahan kita harus ikuti. Ini juga bagus. Apa yang akan teman-teman lakukan dengan cara ini? Oke, kompak semuanya yang jawab C. Ada jawaban selain C dari teman-teman? Oh, soal nomor 13 jawabannya yang C. Kita pastiin dulu kondisi ibu pada adik-adik yang menunggunya ataupun yang terdekat. Kemudian kita harus bisa memutuskan untuk melanjutkan ataupun menunda rapat kita. Kalau nomor 14 ini, yang awalnya menggunakan mungkin tanda tangan manual, kemudian sekarang itu sudah menggunakan absensi yang smartphone. Kalau yang meminta ini jelas skornya satu, ya. Meminta ibu untuk belajar boleh. Masa aktifnya sisa 6 bulan. Berarti menjelang pensiun kan teman-teman ya. Tapi menjelang pensiun pun kita tidak mungkin nggak mau belajar cara baru atau nggak mau mengikuti perubahan zaman. Meminta ibu belajar kepada guru yang lebih muda dan mengerti ini boleh. Mengajar ibu cara melakukan absensi meskipun saya juga harus belajar terlebih dahulu dari teman ibu ini juga boleh. Jadi peran kita sebagai seorang anak. Kalau yang dia mendukung perubahan dari cara lama menuju cara yang lebih baru dan canggih ini juga boleh. Apa yang akan Anda lakukan? Anda lakukan berarti kita itu sebagai seorang anak. Ibu Anda merupakan guru. Berarti kan perannya kita sebagai seorang anak. Ini yang kita lakukan sebagai seorang anak. Ya, kalau sebagai seorang anak itu juga selain mendukung, mengajari. Jadi yang pertama mendukung dulu atau mengajari dulu? Sebagai seorang anak yang tahu kemajuan teknologi dan tahu ibunya sudah bentar lagi pensiun, tapi harus mengikuti perkembangan zaman.
Kalau langsung actionnya, jawabannya yang C, teman-teman. Action kita sebagai seorang anak. Kalau yang B, ini kita nyuruh ibu. Ya wis lah Bu, sana belajar sama yang lebih muda, lebih ngerti. Dan ini kita nggak mau ngajari kan. Ini skornya 2 ini. Ya, oke. Kalau kan kita sebagai seorang anak, apa yang akan Anda lakukan? Anak ya, Anda, ibu Anda berarti kita anaknya dari ibu itu. Kita mengajari dulu ibunya. Demi mendukung perubahan dari cara lama menuju cara yang lebih baru. Kalau memang kita mengajar ibu sudah tidak bisa, ibunya juga masih bingung, baru kita meminta ibu untuk belajar dari guru yang lebih muda ataupun guru yang lebih paham. Oke, lanjut soal nomor 15. Di soal nomor 15, di sini Anda diminta untuk menyelesaikan suatu pekerjaan oleh atasan Anda. Namun di saat yang bersamaan, saudara Anda menghubungi dan meminta tolong untuk dijemput di bandara. Apa yang akan teman-teman lakukan? Ini juga wujud integritasnya teman-teman. Kemudian bagaimana caranya teman-teman mengutamakan pekerjaan teman-teman. Oke, silakan 1 menit. Oke, soal nomor 15 mayoritas memilih jawaban C. Ya, meminta izin kepada atasan untuk menjemput saudara, kemudian langsung kembali. Ini kan kurang tepat. Ketika kita ada waktunya jam kantor ya, kita fokusnya adalah di kantor ya teman-teman ya. Tidak izin gitu. Entah itu nanti statusnya sudah ASN ataupun kita masih BLUD ataupun kita masih kontrak. Tapi yang namanya integritas di kantor, ketika kita tujuannya berangkat kantor ya udah di kantor dulu. Memesankan kendaraan online ini boleh, meminta saudara untuk menggunakan transportasi online karena tidak ini juga boleh. Meminta izin untuk keluar sebentar ini juga kurang. Ya. Jadi skornya adalah ini 1, kemudian ini 2, karena ada kata kunci dia mau kembali ke kantor gitu kan untuk melaksanakan tugas. Kemudian skor 3, kita memesankan kendaraan online langsung action atau meminta saudara. Jadi jawabannya adalah yang C. Untuk menggunakan transportasi dan kita mohon maaf tidak bisa menjemput. Yang P ini skornya 3. Aman ya? Lanjut soal nomor 16. Anda adalah seorang petugas cleaning service yang sedang mengalami kesulitan karena ibu Anda sakit. Suatu hari Anda menemukan dompet yang berisi uang tunai yang sesuai dengan kebutuhan berobat ibu Anda. Apa yang akan teman-teman lakukan? Nah, ini juga wujud bagaimana caranya kita jujur nih. Ya, menemukan dompet dengan begitu banyaknya isi, mengembalikan dompet tersebut dan meminta uang ongkos. Ada kata kunci minta uang ongkos transportasi ini kurang tepat. Mengambil sedikit uang, apalagi ini juga kurang tepat. Menghubungi pemilik dompet sambil bercerita mengenai masalah yang dialami, berharap pemilik dompet memberikan bantuan. Ini ada harapan ya, ada harapan, tapi ya it's okay. Yang dia melaporkan pada atasan setelah mengambil isi ini juga kurang. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C, betul. Meskipun ada kata kunci kita di akhir memberikan bantuan. Itu ya teman-teman ya. Yang lain itu jawabannya kurang tepat. Next, nomor 17. Di soal nomor 17.
Anda dipercaya untuk menjadi ketua tim dalam sebuah proyek yang akan mengadakan rapat penting dengan klien besok. Padahal besok adalah hari pernikahan adik ipar Anda. Apa yang akan teman-teman lakukan? Dihadapkan oleh dua kepentingan. Yang satu rapat besar, yang satu adalah pernikahan adik. Adiknya bukan adik kandung, adik ipar. Tapi karena sudah menjadi keluarga, tetap itu menjadi adik teman-teman. Mempersiapkan pernikahan dengan maksimal dan kemudian berangkat melakukan meeting. Ini boleh. Meninggalkan rapat dengan klien dan membantu persiapan. Kalau ini meninggalkan rapat, berarti kita integritasnya nggak ada. Malah mengutamakan kepentingan pribadi. Meminta bantuan anggota tim untuk melakukan rapat karena Anda ada acara keluarga. Ini berarti kita mengesampingkan acara rapat ya. Yang dia meminta izin kepada pimpinan karena acara pernikahan ini tidak bisa, ini juga kurang tepat. Ini skornya satu, skornya dua, skornya tiga, dan skor empat ada di saya. Nah, lanjut soal nomor 18. Di soal nomor 18, pimpinan perusahaan ini menetapkan satu keputusan baru, yaitu melakukan lembur setiap akhir bulan untuk memastikan laporan bulanan bisa selesai dengan baik dan tepat waktu. Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapatnya teman-teman ketika teman-teman itu di akhir bulan harus lembur? Dan kadang uang lembur itu nggak ada, teman-teman. Karena itu memang sudah kewajibannya teman-teman, tugasnya teman-teman. Apalagi nanti kalau teman-teman di akhir bulan itu ada laporan untuk peningkatan mutu, kemudian indeks keselamatan pasien. Nah, itu harus dikerjakan di akhir bulan. Otomatis teman-teman harus lembur. Yang A mengikuti perintah atasan meskipun harus mengorbankan waktu bersama keluarga. Boleh? Boleh. Yang B menentang keputusan ini kurang tepat ya, ini skornya satu nih. Yang C mengkomunikasikan hal tersebut secara halus dan sopan kepada pimpinan untuk membatalkan keputusan ini boleh. Kalau memang kita dirasa tidak sanggup, tidak mampu, kita boleh komunikasikan saja. Jadi biar ada solusi dan alternatif untuk kedepannya. Kemudian yang D, meminta kebijaksanaan untuk tidak melaksanakan keputusan tersebut karena Anda ini juga kalau ini ada kepentingan pribadi nih. Ya, kurang tepat ya. Jadi kalau misal nah, jadi kalau ada kayak gini, harusnya adalah kita ikutin aturan aja. Ya, meskipun teman-teman harus mengorbankan waktu bersama keluarga. Ini wujud integritasnya teman-teman dalam kerjaan. Kalau memang kita tidak sanggup, baru dikomunikasikan supaya nanti akan ada alternatif yang terbaik. Kalau kita tidak mau mengkomunikasikan, atasan nggak tahu keluhan kita apa. Kita hanya tahunya adalah dipendem, pendem, dan pendem. Meskipun di belakang adalah grundel. Kemudian yang B skornya 2. Ya, karena kita meminta kebijaksanaan untuk tidak melaksanakan. Ada kata kunci tidak. Harusnya kita komunikasikan dulu. Jangan langsung nggak mau gitu ya. Nomor 19. Anda ini bekerja di dinas pariwisata. Suatu hari ada seseorang yang datang untuk meminta Anda membantunya perihal proyek pariwisata di daerahnya. Orang tersebut memberikan Anda imbalan berupa rumah di tempat wisata tersebut. Intinya kita ditinggali rumah dinas, rumdin. Rumah dinas khusus penjaga objek wisata itu, teman-teman. Apa yang akan teman-teman lakukan? Membantunya karena memang dirinya layak menerima proyek tersebut. Menolak dengan tegas imbalan tersebut, menolak dengan nilai rumah tidak sebanding dengan nilai proyek, menolak karena itu berlawanan dengan konsep integritas yang harus dijunjung. Oke, yang mana teman-teman? Kalau kita statusnya adalah di situ, memang bekerja untuk daerah, untuk masyarakat, untuk objek wisata, yuk kita tidak harus mengandalkan atau imbalan rumah itu. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Kita tolak. Ada konsep integritas nih. Ya, oke. Skor 3 itu ada di mana? Menolak menolak dengan tegas. Kemudian skor 2 menolak karena tidak sebanding dan skor 1 kita membantu. Oke,
Sudah terakhir, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman? Ada yang mau didiskusikan? Alhamdulillah sampai setengah 10. Zoom pertama kita, pembahasannya adalah manajerial. Zoom berikutnya tidak membahas manajerial lagi, sudah ada di jadwal berikutnya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Kak, untuk tryoutnya hanya, iya, tryoutnya itu hanya sekali teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tryout sekali nanti bisa diaksesnya di web, tapi tunggu ya, biar webnya itu bisa dibenerin dulu sama tim. Karena kebetulan masih dalam proses untuk perbaikan sistem payment gateway. Ada, kan ada jadwalnya Kak. Kak, kenapa tidak B? Karena soal yang terakhir itu tegas. Coba kita lihat, cek. Nah, begini teman-teman. Di sini orang terus memberikan Anda imbalan berupa rumah tempat wisata tersebut. Nah, pemberian suatu imbalan itu kan bertentangan sekali nih dengan konsep integritas. Kita jelaskan itu. Jadi jangan cuma kita menolak dengan tegas imbalan itu. Nah, alasannya karena memang ini integritas yang mana akan ada UKM gitu. Nah, di sini dalam konsep manajerial itu memang yang harus diutamakan adalah integritasnya teman-teman, yang harus teman-teman junjung tinggi dimanapun itu. Maka dari itu, apapun nanti wujud imbalan yang akan teman-teman terima, ataupun imbalan apapun yang akan teman-teman hadapi dari banyaknya rayuan orang di luar sana setelah teman-teman dinyatakan sebagai seorang ASN, teman-teman itu harus junjung konsep integritas itu. Bukan karena enggak, aku nggak mau nih terima imbalan itu, gitu. Tapi harus dijelaskan, karena ini memang tidak sesuai dengan konsep integritas yang dimiliki. Di mana di dalam integritas itu akan ada banyak, ya salah satunya adalah KKN korupsi kolusi nepotisme. Begitu teman-teman. Iya ada. Jadi setiap Zoom itu nanti kan kita pembahasannya beda-beda teman-teman. Nah itu yang akan aku sampaikan di dalam Zoom itu. Jadi sekalian teori sekilas, jadi tidak yang teori kayak kuliah banget gitu, itu enggak. Tapi teori atau materi yang langsung tertuju ke soal yang akan keluar. Begitu. Ya, jadi tidak, kenapa aku belum memberikan share materinya, karena materinya nanti yang aku sampaikan di situ, tapi langsung ke soal, materi sekilas soal, begitu teman-teman. Yang biasanya aku ajarkan ke semua peserta bimbelku dari tahun 2022 sampai 2025 kemarin yang batch kedua, begitu. So, timeline, ini kan. Nanti teman-teman mungkin jadinya telat ya. Jadi nanti untuk sosiokultural wawancara di tanggal 24. Di tanggal 21 kita ketemu lagi, keperawatan komunitas dan keluarga ini dibahas. Nanti akan aku share dulu materinya sebelum teman-teman Zoom di tanggal 21. Jadi bisa teman-teman pelajari. Kemungkinan tidak hari ini aku share-nya, hari berikutnya ya teman-teman ya. Ditunggu aja di dalam grup Telegram, infonya ada di situ. Kemudian pembahasan yang tidak ada, ibaratnya apa ya kemarin ya? Lingkup keperawatan profesional. Nah, nanti itu akan aku masukkan di sini nih, lingkup profesional. Karena kalau di keperawatan medikal bedah itu yang keluar sedikit, jadi pun nanti yang aku sampaikan adalah yang masuk saja. Yang tidak masuk tidak aku sampaikan, biar teman-teman itu tidak bingung dan tidak terlalu luas kayak aku kuliah gitu ya. Orang-orang itu nggak mau kalau bimbel itu kayak kuliah itu nggak mau. Tapi langsung tertuju ke soal dan bagaimana cara mengerjakan soal biar benar,
Kemudian soal-soalnya yang keluar itu FR-nya apa saja. Itu yang mereka diharapkan dari bimbel. Bukan yang seperti kuliah plek-plek gitu. Orientasi pada hasil. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi aku tidak pernah mengajarkan peserta bimbelku untuk belajar kayak kuliah lagi. Mesti bosen kan? Aku juga bosen. Jadi dulu aku udah belajar gak kayak gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi nanti diusahakan kita sesuai timeline biar nanti di tanggal 2 teman-teman sudah bisa mengikuti tryout. Kayak gitu. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, berarti alhamdulillah pertemuan kita pada malam hari ini sudah selesai. Mohon maaf kalau misal tadi ada problem sedikit ya di dalam Zoom. Aku juga nggak tahu kalau misal tiba-tiba Zoom aku hari ini tuh kayak gitu ya teman-teman. Semoga nanti teman-teman tetap mendapatkan ilmunya yang bermanfaat, kemudian dimudahkan nanti dalam ujian dan teman-teman nanti bisa lulus ujian P3K tahun 2025 melalui jalur P3K di Kejaksaan. Teman-teman sukses, Pak. Apa yang aku sampaikan nanti sambil dipelajari kembali ya, karena fokusnya adalah ke keperawatan terampil atau perawat terampil. Jadi nanti kita banyaknya lebih ke kasus langsung aplikasi soal. Kayak gitu. Selamat istirahat dan sampai bertemu di tanggal 21 Juli 2025. Sehat-sehat semuanya, semoga kita bisa selalu Oke. Ya, izin keluar ya. Nanti langsung aku share ke teman-teman.